Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan ibadah kita kebaktian di pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada kami, nafas kehidupan ya Bapa, atas kesehatan ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat jaringan yang kami gunakan, engkau berkati, engkau dari awal nanti sampai akhir ya Bapa. Dan teman-teman kami yang belum bisa datang pada ibadah pada hari ini, engkau berkatilah mereka ya Bapa, engkau berikan mereka untuk lebih tekun untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa buat Bro Dona, berikan dia kesehatan ya Bapa, sebagai hamba Tuhan pada hari ini kami beritakan firman Tuhan bagi kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Sungguh betapa Dia begitu baik atas segala penyertaannya dalam hidup kita. Untuk itu, untuk mengatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi bersyukurlah. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go!
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bro Stiana, mari kita mengangkat lagu pujian Lingkup Piku. Setelah itu saya serahkan kepada Bro Stiana. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Satu kerinduan syukur kami kepada Tuhan lewat ketaatan kami mendengarkan firman Tuhan yang sebentar ini akan sama-sama kami renungkan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, baik yang dari kelas 10, 11, 12, dan seluruh kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati. Rasa taat dan hormat kepada Tuhan juga ada di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik.
kita akan mendengarkan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari kita akan belajar dari satu topik ya yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan ataupun dari kebaktian kita pada waktu-waktu sebelumnya ya. Jadi topik kita hari ini adalah hidup kudus ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus ya, bisa memiliki satu konsistensi hidup dengan cara hidup kudus di hadapan Tuhan. Oke, kita ambil firman-Nya untuk sama-sama kita pelajari dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Ibu akan bacakan untuk kita semua boleh memperhatikan ke layar untuk membaca juga ya di dalam hatinya dari nats firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, nats ini akan sama-sama kita pelajari apa maksud daripada firman Tuhan ini yang kemudian dihubungkan dengan topik kita hari ini yaitu belajar hidup kudus. Ya, nah yang pertama kita lihat dulu bahwa firman Tuhan yang baru saja kita baca itu ditulis oleh seorang rasul yang bernama Petrus di Babilonia, ya di daerah Babilonia, yaitu sebuah kota kecil di Efrat. Nah, ditujukan atau orang yang menerima suratnya adalah orang-orang yang merupakan jemaat diaspora. Diaspora itu adalah orang ibaratnya seperti ini ya. Misalnya kalau orang Indonesia ada di luar Indonesia ya, mereka disebut diaspora gitu ya. Jadi orang jemaat diaspora ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang notabene-nya adalah Yahudi, beriman kepada Tuhan yang berada di luar Yudea ya pada waktu itu. Nah, jadi sering juga disebut mereka sebagai kelompok Helenisme. Nah, kemudian ya tujuannya tulisan ini disampaikan oleh Allah lewat Petrus begitu ya. Tentu ini firman Tuhan adalah firman yang disampaikan oleh Allah melalui Petrus kepada jemaat ya, kepada jemaat Tuhan. Tujuannya adalah supaya menguatkan jemaat yang ya pada waktu itu ya mengalami banyak penderitaan gitu ya. Penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan karena ketaatan mereka kepada Tuhan, kepada iman yang mereka pegang sebagai pengikut Kristus. Jadi memang banyak penderitaan yang bisa kita alami, tapi penderitaan ini bisa juga berasal dari kesalahan kita sendiri ya. Misalnya kalau orang ugal-ugalan di jalanan lalu kemudian jatuh ya, itu juga adalah penderitaan. Tapi penderitaan yang dialami jemaat pada waktu itu bukan karena kesalahan-kesalahan mereka yang membuat mereka layak menderita. Tapi penderitaan yang mereka alami karena ketaatan mereka, karena iman mereka kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan bahwa ketika mereka mengalami penderitaan itu adalah suatu kasih karunia. Jadi kesempatan menderita karena iman kepada Tuhan dianggap sebagai kasih karunia yang diizinkan Tuhan kita miliki. Itulah yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan pujian kepada Allah atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada
setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau nanti dibaca keseluruhan mulai dari 1 Petrus, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, di sana nanti akan berbicara tentang bagaimana Allah sudah memberi kasih karunia kepada kita, sudah memberi keselamatan kepada kita. Gitu ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma lewat kematian Yesus di kayu salib. Nah, maka itu muncul nanti kalimat pertama dari ayat 13 ini berkata, dikatakan di sana, sebab itu. Nah, sebab itu, sebab apa? Nah, kan begitu ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Nah, sebab apa? Sebab anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita dengarkan bahwa setiap kita sudah berdosa, lalu kemudian kita jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, lalu kemudian Tuhan dengan anugerahnya mengangkat kita, memberikan keselamatan kepada kita lewat kematian Yesus di kayu salib, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan, memperoleh anugerah keselamatan. Maka muncul kalimat itu, karena itu, gitu ya. Karena itu siapkanlah akal budimu. Nah, begitu ya, siapkanlah akal budimu. Apa yang dimaksud dengan akal budi di sini? Akal budi itu minds atau pikiran. Jadi kalau kita baca ini lebih detail sebenarnya, kalau kita lihat Petrus sedang menuliskan kata yang sama dengan sabukilah pikiranmu sebelum bertindak. Nah, kira-kira begitu. Sabuk pengaman, tahu ya sabuk ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan diambil dari latar belakang pada zaman itu orang timur gitu ya, bajunya kan besar-besar seperti kalau kita lihat sekarang seperti daster-daster itu gitu ya. Makanya kalau Natal misalnya ada cerita orang Majus, dipakailah baju yang seperti itu kan begitu ya. Nah, tentu kalau pakai baju atau pakaian seperti itu ya, kalau mau lari kencang itu kan agak sedikit terganggu. Maka disuruh pakailah sabuk gitu ya. Seperti ikat pinggang supaya apa? Supaya gesit, supaya cepat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kata yang sama dipakai untuk pikiran, gitu ya. Sabukilah pikiranmu sebelum bertindak. Artinya ikatlah, artinya siapkanlah pikiranmu dengan baik sebelum bertindak. Supaya kencang memikirkan sesuatu yang baik. Nah, kira-kira begitu ya. Supaya bagus untuk berpikir sebagaimana mestinya. Jadi pikiran kita itu harus selalu siap sedia melawan pencobaan ataupun ujian yang datang. Jadi bisa jadi pencobaan, bisa jadi ujian tentu yang akan bersifat positif yang datangnya dari Tuhan. Kan begitu ya. Nah, apa yang membuat pikiran kita sering tidak siap? Kan begitu ya. Apa yang membuat akal budi kita tidak siap? Yang sering membuat akal budi kita tidak siap adalah pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Nah, ini yang harus dibuang. Apa itu pikiran duniawi? Keputusasaan. Ya, banyak sekali sekarang kita dengar orang putus asa. Perekonomian begitu mengecewakan, lalu kemudian sampai akhirnya tidak sanggup, lalu kecewa, putus asa. Banyak yang seperti itu. Pikiran yang ditujukan kepada hal-hal yang berdosa, ya. Segala sesuatu di lingkungan kita, di lingkunganmu pada saat ini sangat mendorong kamu untuk melakukan dosa. Sangat mendorong kita untuk melakukan dosa. Apa misalnya? Ketertarikan kepada gadget sehingga kita lupa untuk melakukan hal yang benar seperti belajar misalnya, makan, istirahat. Ini juga adalah hal yang harus dilakukan dengan baik. Ketika kita mengabaikan itu, tanggung jawab belajar, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab kita untuk mengurus diri dengan makan yang benar, dengan istirahat yang benar. Kita sudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dengan kata lain kita sudah berdosa. Nah, kan begitu ya. Nah, sering sekali itu kita lakukan diawali dari pikiran kita yang tertuju ke sana. Asal melihat handphone gitu ya, mau main game aja, mau baca komik aja, mau lihat yang lain-lain aja gitu ya. Padahal lewat handphone ini kan bagian dari teknologi ya, bagian dari teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mensejahterakan hidup manusia sebenarnya. Menolong manusia untuk hidup lebih baik sebenarnya. Dan memang betul ya, lewat handphone kita bisa belajar, semua GC ada di sana.
Zoom ada di sana. Lewat itu semua kita bisa berhubungan dengan dunia luar begitu ya. Tapi ketika itu didasari oleh pikiran yang salah, maka penggunaannya menjadi salah. Ya, pikiran kita ditujukan terhadap hal-hal yang bersifat dosa. Pikiran yang menganggap diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Dengan kata lain, bahasa sehari-hari kita sebut ini kesombongan. Sombong, menganggap diri sudah hebat, lebih hebat dari orang lain. Sehingga bukan hanya menganggap diri lebih hebat dari orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Seolah-olah orang lain tuh gak ada nilainya dibanding kita. Nah, ini adalah pikiran-pikiran duniawi yang membuat kita tidak bersiap untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Pikiran duniawi yang merupakan kesenangan-kesenangan, yang berpesta pora. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin sulit kita melihat pesta pora dengan gampang ya. Karena apa? Semua ditutup. Diskotik ditutup, pasar ditutup, hal-hal yang seperti itu ditutup gitu ya karena pandemi ini. Tapi ya bisa jadi hal-hal yang seperti ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang lain-lain gitu ya. Dulu ramai mungkin ini 2-3 orang tetapi masih tetap dikerjakan. Bisa jadi masih ada. Nah, pikiran-pikiran yang seperti inilah yang harus dibuang, dilenyapkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kesiapan hati untuk melawan pencobaan dan ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dikatakan siapkanlah akal budimu, ya. Lalu dipertegas lagi dengan perkataan waspadalah. Nah, kan begitu ya. Dikatakan sana, waspadalah. Apa artinya waspada? Waspada itu gunakan pikiran yang sehat, tidak terbawa emosi terhadap suatu hal, bijaksana, tidak hanyut oleh daya tarik dunia ini. Sering sekali kita teramat mudah hanyut oleh daya tarik dunia ini. Ya, ditawarin oleh teman, ditawari oleh orang lain, dilihat iklan, langsung mudah tertarik. Gitu ya. Ketika kita dinasehati langsung terbawa emosi, merasa diri tidak pantas untuk menerima nasihat itu. Ya, tidak berpikir stabil, tetapi kita justru labil, justru kita menggunakan pikiran kita yang sangat pendek sehingga mudah putus asa. Seperti yang tadi ya. Dikatakan waspadalah terhadap hal ini. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Letakkan pengharapanmu seluruhnya di dalam anugerah Allah itu tadi. Berharap sampai akhir sepenuhnya kepada Allah. Jadi kira-kira seperti ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah meyakini kita memperoleh hidup kekal, kita sudah yakin nama kita terdaftar di surga, sudah masuk surga. Oh, rasanya hidup sukacita, bahagia, benar-benar. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, ujian seperti sekarang ini gitu ya, persoalan-persoalan hidup yang sangat pelik, tentu kalau orang tuamu mengalami masalah perekonomian pasti berdampak kepada kita sebagai anak-anaknya kan begitu. Semuanya berdampak, termasuk kepada lingkungan, berdampak semuanya. Nah, ketika persoalan itu ada, kita langsung hilang pengharapan. Jangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, letakkan pengharapanmu seluruhnya kepada Tuhan. Berharap sampai akhir dengan sempurna. Jadi pengharapan itu bisa sempurna karena kita letakkan di dalam kasih karunia Allah. Yang mana kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah yang sudah kita terima ketika kita memperoleh keselamatan. Tapi kasih karunia ini tidak berhenti sampai di sana. Kasih karunia ini makin besar kita nikmati ketika kita menjalani relasi di dalam kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Semakin hari kita melihat bagaimana berkat Tuhan kepada kita, semakin kita melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Kalau kita masih bisa mengalaminya sekarang, bukankah ini bagian dari anugerah Tuhan? Maka ini menjadi alasan buat kita untuk bisa tetap berharap sepenuhnya kepada Allah, bahkan di masa-masa yang akan datang. Oke? Nah, kemudian dikatakan di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Perhatikan dikatakan di sana. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Jadi perlu ketaatan, perlu ketekunan. Taat itu berarti di dalamnya ada ketekunan. Gitu ya. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Ketika Allah mengangkat kita sebagai anak. Begitu kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya kita sudah diangkat dari hamba dosa, sekarang menjadi anak-anak Allah. Nah, apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah dengan orang lain? Kalau dilihat wajahnya kan sama, gitu ya. Wajahnya sama, penampilannya sama. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan kita adalah hidup kita yang sudah berbeda dengan orang lain. Makanya dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat.
Tapi tidak juga boleh yang, oh ya aku sudah percaya, sekarang nih aku anak Tuhan. Oke, selesai. Ada unsur taat di sini. Dikatakan di sini taat. Taat itu artinya apa? Tekun. Terus mengerjakannya sampai selesai. Harus nampak bedanya kita ini orang yang sudah mengenal Tuhan dengan mereka yang belum. Jangan turuti hawa nafsumu. Ya, hidup kudus di tengah dunia. Benar, saat ini memang ya kita ini berada di tengah-tengah situasi yang begitu sulit untuk menahan hawa nafsu terhadap keinginan-keinginan daging, gitu ya. Segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini dan kita terus digorogoti oleh itu, terus dicobai oleh hal-hal yang seperti itu, bahkan oleh diri kita sendiri, kan begitu ya. Tetapi Tuhan berkata, ya, jangan turuti hawa nafsumu, hiduplah kudus di tengah dunia ini. Jangan mau kompromi dengan dosa. Tuhan sudah memanggil kita dari lumpur dosa menjadi kudus. Sekarang kita sudah dikuduskan, kan begitu ya. Yang Tuhan mau adalah jagalah supaya kita tetap hidup di dalam situasi itu. Jangan kompromi dengan dosa. Dikatakan di sana. Makanya dikatakan yang paling sulit sebenarnya adalah mengendalikan diri kita sendiri. Gitu ya. Jangan kompromi dengan dosa. Kalaupun dosa ada di sekeliling kita, jangan kompromi. Itu artinya kita apa? Bisa mengendalikan diri sendiri. Bisa mengendalikan diri. Dan walaupun itu sulit dan memang sangat sulit, tapi kita dimampukan Tuhan untuk itu. Dari mana kita tahu? Roh Kudus, salah satu buahnya, aspek buah Roh Kudus, yaitu adalah pengendalian diri. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus berbuah di dalam diri kita, salah satu aspeknya adalah pengendalian diri. Sulit, tapi Tuhan memampukan kita untuk itu. Makanya seperti yang Ibu bilang di kebaktian sebelumnya, perlu relasi yang baik dengan Tuhan. Doa, baca firman, bersekutu seperti ini diperlukan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hidup kudus ini dengan baik. Tidak kompromi dengan dosa. Ya, dikatakan di sana, janganlah kamu menuruti hawa nafsu, ya, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Apa artinya pada waktu kebodohanmu? Pada waktu kita belum mengenal Kristus. Jadi di dalam Alkitab itu orang bijak dan orang bodoh dibedakan. Orang bodoh itu tidak dilihat dari ketidakmampuannya menjawab soal-soal. Ketidakmampuannya menjawab mate, bahasa Inggris, biologi dan lain sebagainya. Tapi bodoh itu adalah mereka yang mengabaikan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Siapa yang disebut bodoh? Mereka yang menghina hikmat. Mereka yang tidak mau dididik. Mereka yang tidak mau mendengar ajaran firman Tuhan. Itulah yang disebut bodoh. Nah, dulu kita ada di sana. Ketika kita belum percaya Kristus, belum mengenal kebenaran, kita disebut orang-orang bodoh. Kan begitu ya. Nah, pada waktu itu, pada waktu kita di masa kebodohan itu, kita hidup sembarangan. Kita hidup menuruti hawa nafsu kita. Kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan sekarang. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kamu sudah diangkat sebagai anak. Sekarang kamu sudah percaya Tuhan. Sekarang kamu sudah beroleh kasih karunia. Sekarang kamu sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Berbedalah hidupmu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi apa yang membedakan? Itulah yang mau kita lihat di sini, yaitu kita harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, jadi kuduslah kamu. Inilah yang menjadi perbedaan kita dari orang lain, ya. Apa sih maksudnya kudus itu? Kan gitu ya. Kalau kudus itu dikatakan sama dengan berbeda dengan yang lain. Terpisah, dikhususkan. Itu artinya kudus, dikhususkan. Kalau misalnya Sabat itu atau hari Sabat itu gitu ya, dia disebut hari yang kudus. Karena apa? Dikhususkan. Jadi dulu dia sama aja harinya, tapi kemudian ketika dia khususkan untuk Tuhan menjadi kudus, ya. Nah, kemudian misalnya bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Apa yang membedakan dari yang lain? Mereka dikhususkan ya untuk beribadah kepada Allah, kan begitu ya. Ketika dipilih Allah menjadi kudus. Jadi kita ini juga sama. Ketika kita dipilih sebagai anak-anak Allah, diangkat dari lumpur dosa menjadi anak Allah, kita menjadi orang-orang yang khusus. Kita menjadi orang-orang yang berbeda sekalipun masih berada di dalam dunia. Jadi memang benar, begitu kita percaya kepada Tuhan kan gak langsung diangkat dari dunia ini, keluar dari dunia ini. Tidak, kita masih ada di dalam dunia.
Kita masih ada di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita masih berada di antara orang-orang yang hidup dalam dosa. Tapi kita tak boleh lagi seperti itu. Kamu berbeda. Kamu sudah berbeda dengan orang lain karena kamu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sekarang tujuan hidupmu adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan lagi untuk kesenangan dirimu, tapi untuk kemuliaan Allah. Orang Kristen itu dikuduskan bagi Allah, maka harus hidup bagi kemuliaan Allah. Inilah yang diinginkan Tuhan, berbeda di antara kita dengan orang lain. Tujuan kita tidak lagi sembarangan asal melewati hari-hari. Ya udah deh, KBM lewatlah begitu ya. Ya udah, yang penting jalani hidup, pagi bangun, makan, lalu kemudian beraktivitas, malam tidur, besok berulang lagi. Tidak seperti itu. Seolah-olah setelah itu ya pada waktunya matilah ya sudah. Bukan seperti itu. Tapi kita, ketika kita sudah diangkat sebagai anak, kita sudah berbeda. Tujuan hidup kita sudah untuk memuliakan Tuhan. Di dalam seluruh hidup kita sudah memuliakan Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan, pekerjaan bagi kita yang bekerja, pergaulan, seks, hobi, tingkah laku, pelayanan, bahkan semua motivasi kita harus ditujukan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini contoh dan sebagainya, artinya semua kehidupan kita, namanya seluruh hidup ya. Namanya seluruh. Artinya apa? Artinya tidak ada hal dalam hidup kita ini yang di luar kendali Tuhan. Dan tidak ada hal dalam hidup kita ini yang boleh sembarangan kita gunakan tanpa memikirkannya untuk kemuliaan Allah. Ya, kamu sedang beribadah saat ini, ketahuilah Allah sedang ada di sana dan engkau dituntut untuk hidup kudus, tidak bermain-main. Makanya tidak bermain-main waktu bernyanyi, tidak bermain-main waktu membaca firman. Kalau kau bermain-main tadi waktu membaca firman, ketahuilah Allah tidak menginginkan itu terjadi bagi kita. Allah tidak menginginkan engkau sama seperti orang yang masih di dalam kebodohan, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Allah menginginkan engkau berbeda dari orang lain. Makanya kalau kawanmu main-main, kamu jangan ikut main-main. Tidak boleh. Ya, kalau orang lain tidak serius, kamu tidak boleh tidak serius. Kamu berbeda. Ingat itu di dalam dirimu, ya. Pikiranmu yang hanya engkau yang tahu dengan Tuhan pun harus belajar ditujukan untuk Allah. Perkataanmu, ya, perbuatanmu, semuanya itu. Perbuatan di mana? Ditengok orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Perkataanmu yang didengar orang atau tidak didengar orang. Semuanya kita pertanggungjawabkan di dalam tujuan untuk kemuliaan Allah. Itulah yang diinginkan Tuhan daripada kita. Dan lebih tegas lagi, ya, Tuhan berkata dengan sangat jelas di ayat 16, ini perhatikan pernyataan Allah ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Artinya kekudusan Allah adalah alasan kita hidup kudus. Allah itu kudus. Bayangin, Adam dan Hawa melanggar firman satu di Taman Eden. Tuhan bilang jangan makan, dimakan. Dilanggar itu firman. Begitu dilanggar firman, walaupun manusia pada waktu itu belum banyak, masih hanya mereka, dibuang dari Taman Eden. Karena apa? Karena Allah itu kudus, tidak bisa ditoleransi oleh dosa apapun. Bagaimana dengan kita yang punya banyak sekali dosa? Ya. Nah, di sanalah kita perlu terus hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan. Maka kita perlu terus berdoa supaya kita dimampukan untuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kekudusan Allah adalah alasan kita hidup kudus. Tuhan tidak toleransi terhadap dosa, maka Dia pertama sekali supaya kita kembali bisa berelasi dengan Dia, kan dikuduskannya dulu kita, supaya kita tidak terganggu relasinya dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara darah Yesus yang menyucikan dosa kita. Nah, sekarang kita sudah disucikan, sudah kudus. Jangan lagi main-main hidupnya. Dikatakan hiduplah seperti yang Allah mau, hidup kudus. Kemudian yang paling tegas lagi perlu dikatakan, standar kekudusan kita adalah kekudusan Allah. Jadi bukan begini, kan biasa, orang lain kan biasa itu. Kan cakap-cakap begini biasa di antara teman-teman. Bagi orang lain kan gak apa-apa, dia juga gak marah. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Standarnya orang lain. Itu gak boleh. Standarnya apa yang berlaku umum. Tidak. Standar kita adalah kekudusan Allah. Artinya apa? Kalau kata Allah itu salah, salah. Kalau kata Allah itu dosa, dosa. Bukan apa kata manusia umumnya.
Jadi kalau orang bilang berbohong itu untuk kebaikan ada, Tuhan bilang berbohong itu dosa, ya dosa. Nggak ada cerita. Mencuri untuk melakukan hal yang baik, nggak boleh. Ya, Tuhan bilang mencuri itu dosa, ya dosa. Standar kita adalah apa kata Allah, bukan apa kata orang. Karena kita anak-anak Allah, standar kita adalah standarnya Allah, maka tentu tidak mudah untuk mengerjakan itu. Itulah kita perlu di dalamnya satu ketaatan untuk terus mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kita bukan anak sembarangan. Standar kita bukan yang biasa-biasa. Ya, kalau orang awam bilang, kasih tahu saya apa standarmu, maka aku bisa menilai engkau. Kan begitu ya. Kalau standarmu hanya nilai 6-nya, misalnya, udah tahu saya, kamu kualitasnya semana. Kalau standarmu 100, oh saya udah tahu kamu kualitasnya semana. Kan begitu. Kalau standarmu adalah standar dunia ini, kita bisa menilai kamu siapa. Tapi ketika standar kita adalah standarnya Allah, jelaslah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Gitu ya. Jadi jangan dikurangi itu. Jangan dikurangi standar itu. Tapi sulit, iya sulit. Tapi ingat, Tuhan mampukan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus Allah sudah diberi kepada kita. Efesus 1:13. Dimateraikan oleh Roh Kudus orang yang percaya kepada Dia. Dan Roh Kudus itu berbuah. Salah satunya adalah pengendalian diri. Dengan kata lain, mari terus kita mengasah kemampuan kita mendengar dan mentaati kata Roh Kudus dalam diri kita untuk mau mengendalikan diri, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang dimau. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita merespon kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk terus menjaga kekudusan hidup kita? Kekudusan hidup ini berbicara tentang pribadi kita dengan Allah. Banyak orang yang di luar nampaknya bagus, bicara nampaknya bagus, kelakuan nampaknya, tanda kutip ya, nampaknya bagus gitu ya. Tapi di dalam kesendirian, di dalam pikiran, di dalam pribadinya dengan Tuhan, tidak ada kekudusan. Semua pura-pura. Ya, Roma berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan pura-pura hidup kita ini. Bukan, nggak ada dikotak-kotakkan. Waktu di sana macam baik, di sini tidak. Tapi seluruh hidup kita ini bicara keterbukaan di hadapan Tuhan. Itulah namanya hidup kudus. Ya, itulah namanya hidup kudus. Nah, dilihat tak dilihat guru, kamu belajar, percayalah bahwa kamu sedang diminta pertanggungjawaban hidup kudus di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dilihat nggak dilihat orang tua ketika kamu disuruh melakukan sesuatu, percayalah Tuhan ada di sana dan Tuhan menginginkan kamu memelihara kekudusanmu dengan mentaati apa yang sudah disampaikan dengan benar. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita hari ini, ya. Jadi, ya, firman Tuhan yang sudah sama-sama kita pelajari sampai di sana untuk kita renungkan hari ini, ya. Biarlah kiranya dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mulai dari sekarang kita belajar untuk taat kepada apa yang dikatakan Tuhan, belajar untuk hidup kudus. Kalaupun itu sulit atau mungkin jatuh bangun, kadang-kadang berusaha tetapi jatuh lagi. Mari terus berdoa, memohon kepada Tuhan dan berusaha ya dengan pimpinan Tuhan untuk bangun dari situasi itu, melangkah lebih bagus lagi untuk belajar hidup kudus, ya. Walaupun tidak dilihat orang, tidak dilihat orang lain, tidak dilihat orang tua, bapak ibu gurumu, lakukanlah tanggung jawabmu yang benar sebagai bagian dari engkau belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan saat ini ketika banyak yang tidak buka video gitu ya, tidak dilihat, jangan kamu main-main beribadah ya. Bersyukurlah masih punya kesempatan beribadah. Banyak sekali orang nggak punya kesempatan beribadah. Ya, kamu punya kesempatan mendengarkan yang baik. Yang baik yang masuk pasti yang baik yang keluar. Kalau yang jelek-jelek yang masuk kan yang jelek juga keluar, kan begitu ya. Kamu punya kesempatan mendapat sesuatu yang baik dan yang terbaik itu tentu ya firman Tuhan, ya. Lakukanlah itu dengan baik, pergunakanlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Sampai di sini renungan kita. Nah, topik doanya supaya kita sama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita mendoakan supaya kita dimampukan melakukan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, supaya kita belajar untuk menghargai anugerah Allah dalam hidup kita lewat belajar hidup kudus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mari kita berdoa untuk persiapan-persiapan baik
UH2 ataupun tugas-tugas yang masih dikerjakan supaya semuanya boleh dilakukan dengan baik. Yang ketiga, berdoa untuk semua kita komponen Metodis 5, kepala sekolah, guru-guru, karyawan, staf, juga murid-murid dari TK sampai SMA ya, walaupun kita dari tingkat SMA ya, termasuk keluarga, orang tua dan yang lain sebagainya ya. Yang kita tahu juga sangat perlu dukungan doa. Mari kita berdoa bersama-sama lalu nanti ditutup doa Bapa kami dan Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Boleh dibuka mic-nya bagi yang bersungguh-sungguh. Kalau hanya untuk ribut jangan ya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik pada pagi ini Bapak ya dari kami dengan Bapak Bapak yang kira Tuhan yang dan kepada kita kira Tuhan sebelah ya Bapak kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat melaksanakan kami seluruh kami ke Bapa keberkati lagi kiranya kembali kami Tuhan. Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan hanya dalam nama Tuhan Yesus bahkan orang tua mereka serahkan seluruh hidup kami kecukupan dana supaya itu juga bisa menolong mereka untuk bisa mengikuti seluruh KBM-nya dengan baik. Hamba percaya dengan sungguh Tuhan bahwa tidak ada satupun di antara kami semua keluarga Metodis 5 yang lepas dari pandangan Allah. Pimpin, perlengkapi, urapi Tuhan. Cukupkan segala hal yang diperlu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dipulihkan bersama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, sampai di sini ibadah kita untuk hari ini.